Konsep kali ini pemirsa akan kami ajak ngobrol bareng dengan Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta Dr. Andes Heru Purwati MA. Yuk kita ikuti obrolan kami. Assalamualaikum Bapak Heru. Selamat sore. Yes, satu dulu. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Sehat saja dulu ya. Sehat. Ini tadi sedang istirahat ya Pak? Enggak, ya juga. Karena nanti habis juga masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan. Aduh, mohon maaf ini mengganggu waktu istirahat Pak Heru. Gimana Bu? Iya, Pak Heru kalayak mengenal Bapak sebagai wakil wali kota Yogyakarta dan semuanya kenal dengan Pak Heru. Tapi mungkin mereka belum tahu ya sebetulnya bagaimana perjalanan Pak Heru dari dulu sampai menjadi wakil wali kota ini. Ya, kalau merancang untuk jadi wakil wali kota itu belum pernah saya kira, karena kan kalau dulu cita-cita masih SD itu sebenarnya zaman saya SD itu kan orang yang terkenal tuh selain dokter tuh insinyur pertanian. Iya. Dia juga senang insinyur pertanian gitu, sehingga waktu itu ya zaman dulu itu ya memang yang banyak dicari adalah insinyur pertanian pada waktu itu. Iya. Tapi seiring dengan tumbuhnya pengalaman yang diikuti selama SMP, SMA, kuliah dan sebagainya kan berubah. Ketika masuk mau di kampus perguruan di mana atau jurusan apa yang akan dipilih, itu biasanya dan waktu itu saya memang masuk pertama cari arsitektur. Iya. Saya pengen jadi arsitek pada saat itu karena saya melihat ya saya meskipun saya senang gambar dan segala macam waktu SMA. Iya. Tapi ya tidak saya pikir, tapi nggak diterimanya memang di komunikasi. Iya. Komunikasi itulah saya banyak ilmunya kan ilmu multidisipliner. Iya. Yang melibatkan banyak ilmu yang kemudian harus kita pelajari, yang membuat orang yang belajar komunikasi itu harus banyak mengetahui berbagai hal. Iya. Sampai pada suatu ketika sebelum lulus saya kerja sebagai wartawan, dan kemudian sampai lulus pun juga wartawan. Dan ketika saya harus kerja di Jakarta sebagai wartawan, saya merasa dipindah dari kantor. Saya merasa saya itu kayaknya tidak nyaman di Jakarta pada masa itu. Iya. Satu merasakan hidup di Jakarta waktu itu bangun jam 4:30 sudah bangun, jam 5 berangkat kantor, jam 7:30 sudah sama dengan badan dengan penuh keringat. Iya. Kalau pulang juga sudah jam 10, 11 atau bahkan 12 malam. Sehingga waktu itu kemacetan zaman dulu itu kan masih sangat panjang dan melelahkan. Sangat mengganggu. Saya nyari pekerjaan yang di Jogja. Iya. Masa jadi dosen sempat jadi direktur 2 periode. Setelah itu kan saya juga terjun di politik. Iya. Politik dengan bekal di pengalaman sebagai wartawan, bertemu dengan banyak tokoh dan segala macam. Saya menjadi paham tentang politik juga. Iya. Dan saya waktu itu kan lebih banyak sebagai tim strategi, karena saya menjadi ketua tim suksesnya Pak Heri Sudianto waktu 2 periode ketua tim suksesnya saya terus, dan juga beberapa tim sukses di beberapa pilkada yang saya sebagai ketua tim sukses. Nah, sampai pada suatu ketika ada perhelatan pilkada, semua orang mendorong untuk maju jadi wakil wali kota. Semua orang mendorong, ya sudah, sudah tidak ada pilihan lain. Ya sudah saya. Tapi saya sebenarnya waktu itu tidak sama sekali tidak mengajukan diri. Iya.
tidak mempersiapkan diri Iya. untuk jadi wakil wali kota, tapi kalau teman-teman mendorong semuanya terkondisi sedemikian rupa, ya mau tidak mau saya harus menyiapkan diri semuanya. Iya, iya. Nah, itulah yang kemudian ya bagi saya, mengapa teman-teman mendorong saya jadi wakil wali kota, ya karena mungkin ya teman-teman melihat saya selama ini bekerjanya juga seperti yang dilihat teman-teman, dan mungkin tidak cocok untuk jabatan Iya, itu kan. iya, iya. Itu ya. Iya, iya. Jadi dari dulu cita-cita jadi insinyur pertanian, kemudian menjadi wartawan, kemudian menjadi dosen, Iya. lantas menjadi wakil wali kota. Ini sesuatu yang warna-warni ya, Iya. perbedaannya. Bagaimana rasanya Pak? Itu perbedaan yang jauh mungkin ya? Sebenarnya semuanya itu kuncinya sama, berhubungan dengan masyarakat. Iya, Ketika insinyur pertanian kan saya karena dulu sering diajak bapak itu kalau pas mau panen atau mau tanggul itu melihat di pegar atau sawah itu melihat mereka, dan kalau panenan kami dikirimi segala macam. Iya. Gitu. Nah, wah, ini ternyata menghidupi banyak orang, dan kadang-kadang kan kita dikasih sampai apa namanya dipogo, kalau zaman dulu namanya rak di Iya. dapur itu. Oh iya, Rak untuk dapur, menyimpan ini hasil-hasil pertanian. Iya. Termasuk hasil pertanian Iya. itu banyak banget. Jadi saya bilang, oh ini kalau ini bisa bagus, ternyata masyarakat juga. Termasuk ketika saya jadi wartawan pun saya sempat dulu kalau saya jadi pertanian, karena saya kemudian bicara tentang ini pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman itu dari padi-padi yang umurnya 3 bulan bisa dipersingkat, kemudian yang enak. Jadi kan pemulihan tanaman itu menjadikan tanaman yang biasa menjadi sesuatu yang unggul. Oh iya, iya. Dan waktu itu saya sempat mendatangi sejumlah petani yang fokuskan pada pemulihan tanaman itu. Wah, ini yang seperti ini yang sebenarnya saya sempat seperti itu. Iya. Jadi kuncinya pada bagaimana hubungan dengan masyarakat. Dengan wartawan saya juga hubungan dengan masyarakat tentang apa tuh yang harusnya para pemimpin harus pikirkan, harus lakukan. Iya. Dan saya selalu bertanya pada para pemimpin, Pak, ini ada urusan di masyarakat, Bapak gimana kan? Ketika jadi dosen, mau tidak mau kan saya harus idealis kalau Iya, dosen. iya. Mengajarkan sesuatu dengan yang seharusnya. Iya. Karena kalau dosen itu mengajarkan semuanya secara teoritik konseptual yang baik-baik semua. Iya, iya. Artinya kondisi-kondisi seperti itu tuh seperti membuat saya harus menjadikan selalu memberikan yang terbaik, Iya. mampu mensinergikan berbagai kepentingan. Iya. Dengan belajar di wartawan saya banyak bicara di banyak hal. Nah kemudian ketika di politik itu adalah di partai politik itu ada bagaimana saya harus, karena saya pernah jadi ketua partai juga, bagaimana saya harus mengakomodasi kepentingan dia, dan kepentingan masyarakat, kepentingan pemimpin, penguasa dan segala macam. Tetapi bagaimana itu semuanya harus mengedepankan bagaimana masyarakat itu yang dibutuhkan. Iya. Nah itulah sebenarnya. Jadi sebenarnya meskipun saya beberapa kali berpindah-pindah namanya profesi, tetapi pada dasarnya sebenarnya masih berkaitan dengan bagaimana menjadikan masyarakat lebih baik. Iya, iya. Tapi intinya pada pengabdian ya Pak. Pengabdian, ya, iya. Iya. Tapi ada yang terbalik ya Pak ya. Kalau dulu sebagai wartawan mencari berita, sekarang menjadi berita ya Pak itu ya. Iya. Iya. Ya itu pengalaman. Jadi saya termasuk yang saya kira teman-teman wartawan kan junior saya semua. Iya. Nah, beberapa masih teman-teman saya juga. Walaupun mereka sekarang sudah pada di redaksi biasanya. Iya. Iya. Yang sebaya saya. Jadi pada dasarnya saya juga tahu sebenarnya apa tuh kalau saya diwawancara wartawan yang diinginkan mereka itu apa. Iya, sudah bisa menebak. Itu. Karena pernah menjadi wartawan. Ya, dan itulah makanya yang kemudian semua kebijakan-kebijakan yang harus saya lakukan adalah bagaimana supaya tidak jauh-jauh dari kepentingan masyarakat. Iya. Karena pasti orang akan mempertanyakan, minimal teman-teman wartawan akan mempertanyakan ini.
Iya, iya. Jadi saya begitu hati-hati ketika membuat kebijakan itu, sejauh mana ini berpihak pada masyarakat, menjaga agar masyarakat lebih baik lagi, memperoleh perhatian lebih baik lagi, itu kan dia selalu menjadi pertimbangan akhirnya. Iya, iya, berarti menjadi bekal yang sungguh Ya. luar biasa ya, Ya. Profesi wartawan itu, karena Ya. jadi tahu apa yang diinginkan masyarakat. Iya, iya, iya. Banyak hal yang karena wartawan bertemu pada semua orang, semua level, semua profesi. Pagi tadi ketemu mungkin dengan para petani. Iya. Siangnya nanti udah ketemu para bos-bos yang lain. Pagi-pagi mungkin pakaiannya berkeringat, siangnya harus pakaian yang rapi dan sebagainya. Jadi kan saya harus menyesuaikan diri dengan siapa tuh yang saya hadapi. Nah, kalau saya misalnya ketemu petani saya pakai dasi kan enggak. Iya, Nah, nggak match. match. Dan mungkin mana ketika kita mencari informasi nggak dapat yang banyak. Iya, Nah, ilmu jurnalistik itu kan bagaimana kita mendekati seseorang sesuai dengan cara berpikir orang itu. iya, Nah, itulah yang sedang saya lakukan juga. Jadi kalau ketemu dengan siapa, saya harus mendekatinya dengan cara berpikir mereka. Dan itu yang menjadi kunci orang untuk bisa mendengar apa yang menjadi keinginan. iya, iya. Luar biasa Pak Heru. Baik, pemirsa, jabatan Wakil Wali Kota ini kan merupakan sebuah kebanggaan ya, sebuah kesuksesan ya. Kalau menurut Pak Heru sendiri, kesuksesan itu sebetulnya apa, Pak? Apa? Ini agak susah nih pertanyaan ini. Kalau saya sukses itu manakala karena saya sering gini, jadi saya tuh biasa membuat target untuk diri saya. Iya. Jadi setiap saat saya punya target. Cara saya kerja itu harus saya ukur diri sendiri. Artinya saya mengukur setiap kerjaan saya itu ukurannya seperti ini, seperti ini. Nah, saya menyatakan sukses untuk diri saya. Saya tidak melibatkan orang lain. Iya. Ketika saya menyatakan sukses itu ketika ukuran yang saya buat itu saya lampaui. Iya. Jadi saya tuh selalu membuat ukuran. Misalnya saya jadi sesuatu, misalnya jadi dosen. Iya. Saya ingin mahasiswa itu nilainya bagus, tetapi saya tidak akan memberikan nilai itu murah. Makanya saya harus mengajar bagaimana mahasiswa itu tahu Iya. dengan cara saya menyampaikan, sehingga dia bisa menjawab persoalan yang saya berikan. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan semangat pada diri saya. Kamu harus memberikan pengetahuan yang banyak pada mahasiswa, supaya mahasiswa itu nanti nilainya bagus seperti yang saya inginkan. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya persoalan yang saya berikan itu mereka gak bisa jawab, saya tuh sedih juga. Iya. Ini kemarin kok nilainya kok nggak bagus, itu karena saya salah menyampaikan informasi atau mereka tidak cukup informasinya. Nah, itu menjadi evaluasi bagi saya. Iya. Makanya kalau misalnya ada 20, 30, 40 mahasiswa yang ikut mata kuliah saya dan kemudian mereka banyak yang nilainya buruk, saya introspeksi pada diri saya. Berarti apa yang saya sampaikan kemarin tidak bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, termasuk juga dalam kepemimpinan di pemerintah kota itu saya juga mempunyai ukuran apa tuh yang saya dapatkan, cara saya kerja itu seperti apa. Kalau biasanya saya tuh memperbaiki cara kerja dulu. Iya. Sebelum saya mau memberikan target kepada program-program tertentu, saya selalu memperbaiki cara kerja dulu. Cara kerjanya benar dulu, baru saya memberikan target. Nah, target-target itulah yang sekarang ya saya rasakan teman-teman di tempat bisa ya paling tidak memenuhi seperti yang sebagian, belum semuanya, sebagian sudah seperti yang saya lakukan. Jadi kinerjanya baik. Saya mengatakan kinerja baik itu ukuran umumnya itu ada penghargaan, tetapi bagi saya penghargaan itu bonus. Dan untuk penghargaan ya disyukuri, kalau enggak ya enggak masalah, tapi yang penting cara kerja kita udah benar dan masuk dalam nominasi. Kalau masuk nominasi berarti cara kerja kita udah benar. Perkara kita dapat atau enggak itu lain soal. Nah, itulah makanya saya heran
ngajak teman-teman tuh, mari kita bekerja dengan cara kerja yang benar sehingga kita bisa memperoleh penghargaan atau dilihat orang sebagai sesuatu yang baik. Iya. Nah kayak gitu. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi kesuksesan bagi Pak Heru itu bukan ukurannya orang lain, tidak ada kompetisi dengan orang lain, tetapi ukurannya diri sendiri. Ya, saya rasa ini untuk anak-anak ini dalam abad 21 ini memang seperti itu ya Pak ya. Jadi mengukur dari diri sendiri. Maka di sekolah tidak perlu ada ranking, karena nggak perlu ada dibandingkan dengan orang lain. Ukurannya adalah bagaimana pencapaian diri sendiri. Kalau bisa melebihi target kita sebelumnya. Ya itu luar biasa sekali. Sekali di kantor saya, di kampus saya dulu, ketika saya memberikan sampai gaji, honor dan segala macam, itu kan ada bonus kinerja. Bonus kinerja pun bukan saya yang menilai. Yang menilai, Anda menilai diri Anda sendiri. Tetapi pekerjaan Anda itu dinilai teman Anda. Artinya yang menentukan nilai itu bagus dan tidak itu di samping diri Anda, tapi teman-teman yang selama ini bekerja, bukan saya. Saya hanya merekap itu semua dan kemudian saya nilai, dan kalau saya mempunyai kesan tertentu harus saya tambahkan. Kalau nggak saya kesan tertentu berarti ya biasa. Artinya nilai yang diberikan ke teman-teman sebayanya dan dirinya sendiri itu sudah. Tapi kalau ini harusnya lebih baik lagi karena saya punya kesan dia gini, nah, saya biasanya nambah. Artinya sebenarnya saya kadang-kadang saya juga terapkan di organisasi saya. Mereka harus termasuk di tempat begitu saya masuk. Ada tunjangan tambahan penghasilan itu juga saya waktu itu saya minta supaya mereka juga merencanakan apa yang mereka kerja dan mereka juga mencapainya bagaimana. Nah, ada kalau di Kompas namanya ada nilai 360 itu yang nilai dirinya sendiri dan nilai teman-teman. Nah, itu adalah juga bagian dan sebenarnya kinerja kita itu ditentukan oleh diri sendiri dan orang lain yang merasakan dampaknya. Saya merasa mengajak orang itu dewasa. Nek kui gaweane ya kerjakan. Nek di gaweane ora kok kerjakan, apa nek kowe melakukan itu luar biasa. Jadi kan, nek itu gawean tugasmu ya kerjakan. Saya tidak harus menyuruh orang bekerja ini bekerja itu karena. Tapi kalau orang kerjain, oh berarti kurang ngerti gawean. Nah kan itu. Oh berarti kurang ngerti gawean. Tapi kalau dan sebenarnya itu bukan pekerjaan dia, tetapi dia mengerjakan, itu orang luar biasa. Itulah calon-calon pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan orang lain, membantu orang lain itu ada pemimpin. Kalau hanya dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri, nah dia hanya seorang yang bekerja untuk. Tapi kalau dia juga bisa membantu menyelesaikan persoalan orang lain, nah itu calon-calon pemimpin. Luar biasa sekali ya, sangat inspiratif.